Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan hasil review kami mengenai artikel dengan judul Makna Akuntansi Sosial dan Sustainabilitas Seka Sukaduka. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Ada John Askaliando dengan NIM akhir 271, Akil Sirojudin dengan NIM akhir 215, Celia Fuji Destari 052, dan saya sendiri Kaila Amanda Benet Kristiawan dengan NIM akhir 113. Sekarang saya akan menjelaskan hasil review yang sudah saya lakukan pada artikel Makna Akuntansi Sosial dan Sustainabilitas Seka Sukaduka. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hasil review saya mengenai kehadiran akuntansi. Artikel ini membahas akuntansi sosial dalam konteks organisasi nirlaba dengan menyoroti peran Seka Sukaduka sebagai studi kasusnya. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi transendental untuk memahami makna akuntansi sosial dan sustainabilitas dalam praktik nyata organisasi sosial di masyarakat. Kajian pustaka menegaskan bahwa akuntansi sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat perhitungan keuangan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban, komunikasi, dan disiplin sosial. Dapat dilihat dari Bebbington dan Narinaga, Gray Thompson, Sukoharsono. Konsep Triple Bottom Line Reporting atau Profit People Planet menjadi landasan teoritis bahwa akuntansi harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Organisasi nirlaba seperti Seka Sukaduka berfokus pada penciptaan nilai sosial melalui partisipasi anggota dan sumbangan tanpa orientasi laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi sosial di Seka Sukaduka berperan dalam menjaga keberlanjutan organisasi, meskipun pengelolaan keuangan relatif sederhana. Akuntansi dalam konteks ini dipahami lebih sebagai pertanggungjawaban sosial dan budaya yang memastikan eksistensi organisasi tetap bertahan dalam menghadapi dinamika masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan Seka Sukaduka tidak hanya bergantung pada aspek keuangan, tetapi juga pada nilai sosial, solidaritas, dan akuntabilitas yang dibangun melalui praktik akuntansi sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan fenomenologi transendental. Fokus adalah menggali pengalaman subjek secara mendalam untuk memahami makna dari fenomena yang mereka alami. Fenomenologi dipakai untuk menyikapi kesadaran individu aku melalui wawancara dan refleksi pengalaman nyata dengan teknik approach agar peneliti menunda prasangka pribadi. Dengan pendekatan fenomenologi transendental ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan peristiwa, tetapi juga bersumber di balik pengalaman informan. Hasil dan pembahasan Seka Sukaduka merupakan salah satu bentuk organisasi nirlaba atau NPO berbasis adat dan budaya Bali yang berfungsi menjaga keberlangsungan nilai sosial, spiritual, dan gotong royong di masyarakat. Organisasi ini tidak berorientasi pada laba, melainkan berfokus pada sustainabilitas melalui komitmen melayani anggota dan menjaga kepercayaan komunitasnya. Keberadaannya di Desa Pakraman diatur oleh awik-awik sebagai pedoman, termasuk aturan dalam pengolahan keuangan dan foto laksanaan kegiatan sosial. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Seka Sukaduka terbentuk dari kesadaran kolektif masyarakat desa untuk saling membantu, terutama pada pelaksanaan upacara adat dan keagamaan baik soal suka maupun duka. Dengan penekanan pada saat peristiwa duka, praktik ini menegaskan peran Seka sebagai wadah solidaritas, kepedulian, dan tanggung jawab sosial antar anggota, sekaligus menjadi cemilan nilai budaya Hindu Bali yang menunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai akuntansi sosial pada Seka. Akuntansi sosial pada Seka Sukaduka Eka Cita Ramajati dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial yang lebih menekankan nilai-nilai moral daripada sekedar aspek keuangan. Dalam organisasi Seka ini, akuntansi hadir bukan hanya sebagai catatan administrasi, tetapi juga hadir sebagai bagian dari kesadaran kolektif yang saling membantu dan bekerja sama.
Pertanggungjawaban yang berlaku dalam SEKA dimaknai sebagai tanggung jawab moral yang sudah dianggap sebagai hukum sosial bagi seluruh anggotanya. Dalam pembahasan akuntansi sosial pada SEKA ini juga bahwa dijelaskan SEKA ini memiliki kegiatan utama, yaitu memberikan bantuan kepada anggotanya, terutama ketika terjadi kedukaan, misalnya bencana alam, bahkan kematian dan sebagainya. Anggota yang tinggal di desa atau yang sering disebut sebagai pengayah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan anggota yang tinggal di luar desa tersebut atau yang sering disebut sebagai pengampil. Untuk anggota yang bertempat tinggal di luar desa atau pengampil ini memiliki kontribusi yang lebih banyak berupa materi. Meskipun ada perbedaan peran, keduanya sama-sama memahami tanggung jawab sosial sebagai kewajiban moral yang harus ditunaikan. Apabila seorang anggota tidak memenuhi kewajiban sosialnya, maka ia mendapatkan sanksi sosial, yaitu tidak akan dibantu ketika mengalami peristiwa serupa. Selanjutnya, dalam SEKA ini juga memiliki dasar spiritual dari praktik akuntansi sosial, yaitu ajaran Tatwam Asi dalam agama Hindu yang berarti aku adalah kamu. Falsafah ini menekankan empati bahwa penderitaan orang lain juga merupakan penderitaan kita sendiri. Karena itu, akuntansi sosial pada SEKA lebih dimaknai sebagai manifestasi nilai kemanusiaan, gotong royong, saling menghormati, dan solidaritas antara anggota ketimbangan sekadar anggota laporan keuangan formal. Sustainabilitas pada SEKA. Makna sustainabilitas dalam organisasi SEKA berbeda dengan pemahaman sustainabilitas pada perusahaan modern. Berdasarkan Gray dan Pepington tahun 1998, sustainabilitas mencakup keseimbangan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, perhatian terhadap masalah sosial, perubahan nilai dan sikap, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pada SEKA, prinsip-prinsip ini diwujudkan melalui praktik sehari-hari seperti keterbukaan, musyawarah, kesepakatan, dan tujuan bersama yang selalu diarahkan pada kebaikan organisasi. Konflik yang muncul dalam SEKA bukan menjadi penghalang, tetapi justru diatasi melalui komunikasi terbuka hingga mencapai mufakat yang memuaskan semua anggota. Sustainabilitas organisasi SEKA juga dipengaruhi nilai-nilai budaya dan spiritualitas di mana rasa hormat kepada leluhur dan ajaran agama Hindu menjadi fondasi utama dalam menjaga kelanggengan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa sustainabilitas SEKA tidak hanya terkait aspek ekonomi atau sosial, tetapi juga dimensi kultural dan religius yang menyatu dalam kehidupan anggotanya. Pemahaman sustainabilitas pada SEKA menghadirkan perspektif lokal yang berbeda dari kerangka bisnis modern, namun tetap menekankan prinsip keberlangsungan organisasi demi kebaikan bersama. Dalam perkembangan akuntansi sosial, pengalaman SEKA bisa dijadikan inspirasi bahwa keberlanjutan organisasi dapat dicapai melalui keseimbangan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil kesimpulan dari review yang sudah kami lakukan. Akuntansi sosial pada organisasi nirlaba, khususnya SEKA Sukaduka, dimaknai lebih sebagai pertanggungjawaban moral daripada keuangan. Melalui pendekatan fenomenologi transendental, penelitian menemukan bahwa anggota SEKA menafsirkan akuntansi sebagai wujud kesadaran untuk saling membantu, terutama saat menghadapi kedukaan, yang dilandasi oleh nilai religius dan budaya Hindu seperti ajaran Tatwam Asi, aku adalah kamu, dan guru susrusa bakti pada orang tua. Tanggung-jawaban sosial tersebut berakar pada nilai solidaritas, rasa hormat, serta kepedulian kolektif, bukan semata pencatatan finansial. Sustainabilitas organisasi dimaknai sebagai kemampuan menerima dan menyelesaikan masalah secara terbuka, fleksibel, dan toleran dengan berlandaskan ajaran spiritual. Dengan demikian, kelanggengan SEKA ditopang oleh integrasi antara nilai sosial, budaya, dan spiritualitas yang berperan sebagai jiwa akuntansi sosial sekaligus menjadi landasan sustainabilitas organisasi nirlaba dalam jangka panjang. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.